Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar di Kota Banjar terjaring razia bolos sekolah yang digelar petugas Satpol Pamong Praja. Sesosok mayat ditemukan dalam kondisi terkubur lumpur di tengah sawah di Langensari, Kota Banjar. Hati-hati, polisi tangkap wanita yang diduga pelaku penipuan jemaah umroh di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor dengan kerugian uang miliaran rupiah. Sesosok mayat ditemukan dalam kondisi terkubur lumpur di tengah sawah di Langensari, Kota Banjar. Korban diketahui keluar rumah jam 19 malam untuk mencari keong. Kuswanto, seorang petani di Langensari, Kota Banjar, ditemukan sudah terbujur kaku di tengah sawah di belakang permukiman warga. Menurut keluarga, korban berpamitan untuk mencari keong di sawah sekitar jam 19 malam. Karena sudah menjadi kegiatan rutin, keluarga pun tidak menaruh curiga. Karena ditunggu sampai tengah malam tidak kunjung pulang, maka pihak keluarga meminta tolong kepada tetangganya. Akhirnya, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Banjar untuk diautopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Ya biasa nyari keong. Jam berapa? Jam 7-an. Jam 7 malam. Iya. Terus Saya nunggu, biasanya kan pulang jam 8. Terus habis itu nggak pulang-pulang. Saya nunggu lagi, takut aja lagi ngobrol sama temennya di sawah atau gimana. Terus habis itu udah tengah malam nggak pulang-pulang, terus itu ke tetangga suruh pang nyariin. Terus dicari-cari nggak ada, terus nyari lagi jam 2 ketemu di sawah. Iya. Posisinya gimana itu? Kekubur Terkubur lumpur. Iya. Apakah ada riwayat penyakit nggak itu Bapak? Nggak punya. Dalam kurun waktu 4 bulan, Polres Kuningan mengungkap 5 kasus pencabulan. Pelakunya dari kakek-kakek hingga masih di bawah umur. AR berusia 57 tahun warga Purwasari, Kecamatan Garawangi, Kuningan ditangkap anggota Satreskrim Polres Kuningan. Duda yang mengaku bisa mengobati penyakit ini ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan kepada seorang gadis di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak ketika orang tua korban mendatangi kantor desa Purwasari dan mengadukan perbuatan pelaku. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti kepada polisi. Dari pengakuan orang tua korban, pelaku mengaku bisa mengobati penyakit yang diderita oleh korban. Namun, pelaku malah melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 5 kali. Sementara itu, dalam kurun waktu 4 bulan sejak Oktober 2022 hingga Januari 2023, Polres Kuningan mengungkap 5 kasus pencabulan. Pelakunya dari kakek-kakek hingga masih di bawah umur dengan berbagai modus. Korban ini kan menderita sakit atau ada keluhan benjolan. Nah, kemudian kebetulan orang tuanya kenal dengan pelaku, maka anak korban diarahkan untuk bisa melakukan pengobatan di tempat tersebut. Nah, kemudian pelaku yang berprofesi sebagai tukang pijit ini mungkin menyalahgunakan atau menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan perbuatan cabul dan bahkan melakukan persetubuhan dengan alasan untuk kesembuhan atau penyembuhan benjolan tersebut. Antara korban dan pelaku berarti masih tetangga atau gimana? Masih tetangga satu desa. Para pelaku pencabulan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Aparat Polresta Bogor Kota menangkap seorang wanita yang diduga menjadi pelaku penipuan ratusan jemaah umroh di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Selain mengantongi uang miliaran rupiah, modus pelaku adalah menjanjikan ongkos umroh di bawah rata-rata, yakni 5 hingga 12 juta rupiah per orang. Cisya Virginia Gitara, seorang pengelola agen travel umroh, digelandang aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota setelah ditangkap di rumahnya di kawasan Sentul.
Pelaku diamankan usai dilaporkan seorang selebgram lantaran diduga menggelapkan dana umroh jemaah senilai 1,8 miliar rupiah. Kepada petugas, perempuan berusia 38 tahun ini mengelak telah menipu ratusan korban karena telah menyetorkan dana umroh tersebut kepada seorang agen WNA di Arab Saudi. Hasil pemeriksaan kepolisian menyebutkan pelaku menarik korban untuk melakukan flexing di sosmed sekaligus membandrol harga umroh di bawah rata-rata, yaitu senilai 5 hingga 12 juta rupiah per jemaah. Para korban dijanjikan akan berangkat ke Tanah Suci pada bulan Desember lalu, namun hingga kini tidak terwujud. Ini korban ini melaporkan kepada kita, ya, ini membawa 10 keluarga, ya, mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Yang dijanjikan pada tanggal Desember, ya, Desember 2022 kemarin untuk berangkat, tapi tidak berangkat. Ya. Kemudian kita amankan pelaku, ya, dan kita interogasi, ya, saksi-saksi pelaku, ya, bahwa ada 106, ya, orang lainnya yang juga belum berhasil diberangkatkan, ya, walaupun janjinya sudah deadline, ya, di tahun 2022, tapi tidak berangkat juga. Yang total kerugiannya itu 1.881.440.000 rupiah. Itu dijanjikan sama saya itu dijanjikan sama salah satu donatur yang dari Arab Saudi kalau dia itu ingin memberangkatkan 150 sampai 200 jemaah dengan dipinta uang 5 juta sampai 5 juta dan 12.500.000. Dan pada saat itu saya kumpulkan beberapa teman-teman terdekat saya, guru ngaji saya. Artinya Anda merasa tertipu juga ya? Dan semuanya. Dari tangan tersangka, petugas menyita puluhan paspor, koper, buku tabungan, serta telepon genggam sebagai barang bukti. Pelaku diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.